Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang kita akan ambil di Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 23. Di Alkitab memberikan perikop berjudul Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara kepada orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Ia meminta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu ia bertolak dari Efesus. Ia sampai ke Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ. Ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia, Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Di perikop ini yang menarik adalah yang perlu kita sama-sama renungkan adalah di ayat yang 18, bagaimana Paulus itu selalu berusaha untuk menempati nazarnya. Dia hidup dengan menepati janji nazar kepada Allah. Dia hidup berdasarkan itu. Dia bergerak, dia menjadikan nazar itu sebagai hal yang dia pegang teguh dalam hidupnya. Nah, itu juga bisa jadi pelajaran kita semua bagi orang Kristen, bagaimana kita harus belajar bernazar sama Tuhan dan kita belajar untuk menghidupi janji itu kepada Allah, dan itu jadikan sebagai gaya hidup. Terus kemudian yang menarik di sini adalah ketika Paulus ada di Efesus ini adalah banyak orang ingin menghendakinya ketika banyak orang menghendaki dia untuk tinggal. Berarti dia di sana diterima. Secara penerimaan dia diterima dengan baik, dia diharapkan untuk tinggal di sana. Tapi Paulus bergerak bukan karena hanya populer. Paulus bergerak bukan hanya karena ingin misi tertentu, tapi dia bergerak, jelas di sini dikatakan dia bergerak atas kehendak Tuhan. Jadi dimanapun dia disuruh Tuhan, dia berangkat. Sekalipun dia harus meninggalkan tempat yang nyaman, mungkin sekalipun dia harus meninggalkan tempat yang sebenarnya dia diterima, tapi dia harus pergi meninggalkan zona nyaman untuk dia pergi mengikuti kemana Tuhan suruh. Nah, ini yang menjadi salah satu pembelajaran dari Kisah Para Rasul yang hari-hari ini kita harus belajar hidupi, adalah bagaimana kita bergerak bukan karena disuruh oleh pimpinan, bukan disuruh oleh mentor, bukan disuruh karena program, tapi benar-benar kita bergerak di dalam kehidupan sehari-hari itu karena suara Roh Kudus. Kita mendengar tentang Roh Kudus, kita bergerak. Ini menjadi salah satu kunci Kisah Para Rasul, terutama Rasul Paulus, untuk bergerak. Dia tidak menunggu yang lain secara duniawi, dia tidak bergerak secara program secara duniawi, tapi dia bergerak secara di mana Roh Kudus menuntun. Dia bergerak untuk mencari kehendak Allah di sana. Dia bergerak kemanapun dia pergi. Bahkan dia tidak takut untuk pergi ke tempat manapun, menghadapi situasi apapun. Rasul Paulus tidak pernah takut. Dia hanya berjalan dan dia hanya taat sebagai bentuk, bisa diartikan sebagai bentuk nazarnya kepada Tuhan. Itulah Rasul Paulus, ketaatannya di sana. Dan ini menjadi salah satu tema perenungan kita pada saat ini, bagaimana kita bergerak bersama Roh Kudus dengan sangat fleksibel. Kekristenan yang seperti ini adalah kekristenan yang powerful, kekristenan yang seperti Kisah Para Rasul ini. Tentu kita semua ingin belajar ke sana karena luar biasa sekali bagaimana kita bergerak karena disuruh Roh Kudus bergerak. Kita melintasi banyak tempat, melintasi berbagai tempat. Yang menarik di sini ketika Paulus sampai di Antiokhia, dia meneguhkan seluruh hati semua murid. Jadi memang salah satu tugas Paulus adalah di sana dia menguatkan para jemaat, untuk jemaat yang sudah dibangun itu menguatkan, dan juga menguatkan hati para murid di sini. Dan dia berkeliling, kerjaannya Paulus itu setiap hari berkeliling mengajar, dia juga menghibur. Disitulah Tuhan bekerja, dan dari situ kita melihat banyak yang dimenangkan. Bahkan Injil bisa tersebar luas sampai ke ujung bumi, di mana ketika orang-orang itu bergerak, di mana ketika gereja itu bergerak atas kehendak Tuhan. Jadi gereja itu benar-benar sangat fleksibel, tidak terbatas oleh apapun. Dia bergerak dengan sangat unik, bergerak dengan tuntunan Roh Kudus, bahkan sendiri
pun tidak masalah, sendiri pun itu bukan suatu hal yang menjadi masalah bagi Paulus. Yang menarik di kitab ini dan yang selalu dia tekankan ketika dia mengunjungi tempat, ketika dia bertemu orang, ketika dia melakukan sesuatu, di sini ditekankan di ayat 21, jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendakinya, di situ menjadi salah satu prinsip Paulus, di mana ketika Allah berkehendak dia akan berangkat ke sana. Nah, itu juga bisa menjadi perenungan kita juga untuk menjadi kita sama-sama bergerak atas kehendak Allah. Kita menghidupi mandat ilahi yang selama ini kita juga diajarkan, dan kita juga mau menghidupi sama-sama kehendak Allah dimanapun kita. Kehendak Allah itu ada dalam hidup kita, dan kemanapun kehendak Allah itu mengutus untuk kita pergi atau kita tinggal atau kita diam atau apapun yang mau dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita belajar untuk taat, dan kita hanya bergerak atas itu. Dan itu tentu menjadi satu pola pergerakan yang ideal bagi orang Kristen, bukan hanya sekedar program, bukan hanya sekedar disuruh atau bukan sekedar organisasi, tapi bagaimana setiap pribadi, setiap individu, bahkan keseluruhan tubuh Kristus bergerak dengan kehendak Allah. Ini yang menjadi fokus utamanya, sama-sama mencari kehendak Allah dimanapun kita pergi, dimanapun kita melayani, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melangkah, dimanapun itu, di situ tugas utama kita adalah mencari kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.